dengan Margi Sarip. Bang Magi, Iya. Arif. Sehat ya, Bang Bobi ya? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Trija FM di kesempatan sore hari ini. Nah, kita mau ngobrol santai dulu nih Bang Bobi ya. Bang Bobi kan kurang lebih 9-10 bulan nih ya sudah dilantik sebagai wali kota Medan. Gimana Bang rasanya Bang jadi wali kota? Ya, tentunya berbeda Bang ya sama yang sebelumnya. Karena sebelumnya kan di berbisnis, masuk Pengusaha. ke ya di dunia usaha, Mm-mm. sekarang masuk ke dunia birokrasi. Namun hari ini saya rasa dunia birokrasi sudah mengarah juga Bang bagaimana skema ataupun sumber daya manusianya juga harus bisa mengikuti cara-cara kita di sektor private, di sektor swasta. Kenapa? Oke. Karena harus kalau sektor swasta ini kan eksekusinya harus cepat Bang. Iya ya. Nah, kita berharap juga di birokrasi ini hari ini sudah mengarah ke arah yang eksekusinya bisa lebih cepat, kita mutar-mutar lagi birokrasinya. Iya ya. Oke. Bang Bobi merasa butuh waktu berapa lama untuk adaptasi nih Bang? Adaptasi sebenarnya karena konsep yang kita bawa ini sekarang kolaborasi, kebersamaan, saya rasa tidak butuh waktu lama karena semuanya saya rasa baik di internal pemerintah Kota Medan dan stakeholder dan juga masyarakat saya rasa sepakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan ini harus berkolaborasi harus bersama-sama. Jadi saya rasa untuk adaptasi dengan konsepnya Bang ya tergantung Hmm. adaptasi itu kalau konsepnya berbeda pasti agak lebih lama, namun ini kolaborasi saya rasa bisa lebih cepat gitu. Oke, Bang, ini kan visi dari Bang Bobi ini mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif ya. Ini Bang Bobi mulainya dari mana, Bang? Tentunya visi misi yang saya bawa sudah kita tetapkan kemarin ada 5 program prioritas yang hasil 5 program prioritas kita dapatkan berdasarkan memang masalah-masalah yang selama ini disuarakan masyarakat, baik itu kita lihat dari yang disuarakan masyarakat ke pemerintah Kota Medan selama ini dan juga selama kami dulu berkampanye turun langsung ke lapangan, turun langsung ke masyarakat, hampir sama permasalahannya. Ya sebagian besar memang permasalahan klise Bang, memang permasalahan Ya. lama yang mungkin harus bisa cepat diselesaikan karena permasalahan lama ini tentunya di beberapa daerah, di beberapa kota, di beberapa tempat ini sudah menjadi bukan sebuah permasalahan lagi, namun di Kota Medan masih menjadi permasalahan. Oleh karena itu, saya rasa ini harus bisa lebih cepat untuk mengejar dan mengejar ketertinggalan, namun mengejar kemajuan kota-kota yang lain. Ya. 5 program prioritas saya rasa sudah saya sampaikan terus nih Bang. Ya, ya. Oke, dan Abang ini termasuk yang rajin turun ke bawah juga ya, Bang Bobi ya? Ya kita melihat bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita canangkan, apa yang kita programkan sudah bisa dirasakan masyarakat belum. Oh, Yang oke. kita Oke. kerjakan secara aparatur, Mm-mm. ini sudah benar-benar dilaksanakan dengan sesuai keinginan masyarakat belum, itu yang perlu kita cek. Pekerjaan itu Ya. kalau nggak dicek di lapangan, saya rasa Oke. sulit untuk kita Oke. menetapkan target-target ke depannya. Oke. Gitu, Bang. Termasuk berapa kali Bang Bobi ketika turun menemukan adanya oknum-oknum aparatur pemerintah Kota Medan yang memang tidak sesuai dengan kebijakan atau misalnya merugikan masyarakat ya, atau tidak sesuai dengan Eh, arahan. Banyak permasalahan juga yang kita rasakan dan yang disampaikan ke kita oleh masyarakat itu ya seperti itu, bagaimana kepengurusan-pengurusan misalnya Amindo, Oke. pengurusan yang sudah harusnya terjaminan masyarakat oleh pemerintah itu belum terlaksana ataupun kalau mau terlaksana ada bahasa di sini Bang, bahasa kitanya ini bahasa bahasanya ingot-ingotnya. Ingot-ingot dalam arti kata yang kurang bagus Bang ya. Iya, ya. Kalau dalam bahasa daerahnya ingot-ingot yang dalam arti baik, namun di sini ada ingot-ingot dalam arti konteks tidak bagus. Iya. Oke. Nah, kemarin sempat jadi sorotan ketika banjir terjadi di Kota Medan ya, Bang Bobi ya. Apa yang sebenarnya terjadi dan langkah apa yang sudah dilakukan? Iya, sebenarnya kalau memang kita bukan tidak mau disalahkan, namun salah satu memang kenapa curah hujan begitu tinggi
sama-sama kita ketahui mungkin di beberapa daerah bukan hanya di Kota Medan, baik itu di Sumatera Utara ataupun di bagian yang lain, ini memang karena efek dari salah satu imbas dari La Nina. Karena itu curah hujan yang begitu tinggi termasuk di Kota Medan ini menjadi salah satu terjadinya bencana banjir. Memang curah hujan yang begitu tinggi harusnya bisa cepat teratasi kalau memang beberapa sistem pengairan kita, drainase, aliran sungai ini sistemnya berjalan dengan normal dan bagus. Namun kita akui hari ini salah satu masuk program prioritas saya juga, Bang, program nomor 3 sehingga saya penanggulangan banjir yang baru di Kota Medan sudah dalam beberapa waktu tahun. Permasalahan banjir memang menjadi salah satu momok bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita sudah membuat beberapa program termasuk yang harus dikolaborasikan. Medan ini sungainya banyak, Bang. Sungainya termasuk anak sungai itu mungkin ada 12 sungai dan anak sungai di dalamnya. Kita dikelilingi dan kita mungkin sama kayak ibu kota mungkin kebanyakan Pak ya, Bang ya. Kita ada di area hulu dan ada di area hilir. Nah, itu aliran sungai. Oleh karena itu kita harus komunikasi, kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan kabupaten kota di sekitar Kota Medan, termasuk juga dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Ini sudah kita koordinasikan. Mudah-mudahan nanti Bang akhir tahun ini sebelum akhir tahun kita sudah mendapatkan grand design master plan nanti apa perencanaannya baik dari yang akan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Dan hari ini baru saja selesai tadi sore Bang, kami juga sudah meminta dari dinas PU kami ini untuk yang pertama sekali membuat atau memperbaiki saluran-saluran drainase. Ini kita punya PR baru nih Bang, baru tadi kita tetapkan. Kita punya 5 UPT di sini Bang. 5 UPT masing-masing harus bisa minimal mengerjakan 25 meter per orang. Jadi kurang lebih satu hari itu bisa 6 km kurang lebih yang harus dibersihkan drainase. Selama ini belum ada standar seperti itu. Gitu. Kita kan bicara soal membangun Kota Medan secara kolektif. Nah, ini konsep apa yang diinginkan dan ingin diaplikasikan oleh seorang Bobi Nasution ini? Membangun Kota Medan secara kolektif. Medan ini saya jelaskan sedikit Bang ya. Medan kalau orang melihat atau tahunya Medan ini biasanya terkenal dengan Kesultanan Delhi. Layu. Istana Maimun. Istana Maimun nggak bisa dilepaskan Istana Maimun dari Kota Medan. Namun di satu sisi kita lihat bersamaan juga penetapannya ini diambil dari penemu Kota Medan yang bertepatan juga dengan ulang tahunnya Kota Medan 1 Juli. Ini penemunya ini orang Batak nih Bang. Kan jumlah penduduk kita terbesar, terpadat, terbanyak itu etnisnya etnis Jawa. Jadi tanahnya tanah Melayu. Tanahnya tanah Melayu yang menemukannya orang Batak, yang paling padat penduduknya orang Jawa. Nah, ini kita bilang kita harus kolaborasi. Seluruh etnis itu baru 3 etnis yang kita bikin. Pikirannya, partisipasi, haknya belum lagi. Terputus-putus, Mas Bang Bobi. Belum ya. Oke, lanjut Bang. Tentunya semuanya harus sama-sama Bang. Apalagi kita ibu kota provinsi. Medan ibu kota provinsi Sumatera Utara, tentunya harus bersama-sama. Kita juga punya aglomerasi. Nah, seperti kalau di Jakarta tuh ini Bang apa namanya Jabodetabek. Namanya Mebidangro, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Tanah Karo. Perlu penanganan secara kebersamaan. Baik dari stakeholder, keterlibatan pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah atasan kami, dan juga yang paling penting adalah masyarakat sendiri, itu Bang. Dulu ada istilahnya apa Bang Bobi?
Puja Kusuma ya, Putra Jawa Kelairan Sumatera ya. Jadi banyak di Ada Medan saya. ini ya. Puja Kusuma. Tapi menarik itu ya. Bagus ya. Tanah Tanah Delhi ditemukan orang Batak dan sekarang mayoritas dihuni oleh orang Jawa begitu ya. Iya. Itu kondisi Medan hari ini. Iya. Itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, bagaimana Bang Bobi menemukan benang merahnya ini antara tiga tadi itu? Kerajaan Delhi ditemukan oleh orang Batak dan sekarang dihuni oleh mayoritas orang Jawa. Ya sebenarnya hal seperti ini ada dua sisi bisa kita lihat. Halo, Ya, Bang? putus ya, putus ya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Saya rasa bisa dilihat dari dua sisi bang ya, Hmm. ada potensi dan ancaman. Namun selama ini Medan melihat itu menjadi salah satu potensi, bukan menjadi ancaman. Oke. Keragaman yang ada di Kota Medan, kemajemukan yang ada di Kota Medan selama ini masih berjalan dengan baik. Ikan adalah keberagaman ini memiliki potensi yang pertama sekali harus kita tingkatkan adalah potensi ekonomi di dalamnya. Hmm. Jadi ketika ekonomi dari setiap kebudayaan, etnis ini bisa kita timbulkan, tentunya permasalahan sosial bisa kita gerus semakin hari. Karena itu potensi ekonomi, potensi untuk membawa kesejahteraan dari masing-masing etnis dan budaya, ini coba kita gali dan kita perok terus-menerus dong, agar bisa ada hasilnya. Hmm. Iya, iya. Oke. Jadi itu justru menjadi energi ya, bukan menjadi hal yang merugikan begitu ya. Ini menjadi energi tersendiri ya, Bang Bobi ya. Ya, Oke. harus. Baik. Dan kami dengar ada sejumlah terobosan yang dilakukan oleh Bang Bobi ya. Di antaranya ada e-parking atau apa, Bang Bobi? Iya, e-parking ini cara pembayarannya bang, cara Oke. pembayarannya melalui elektron. Nah, kita sudah menerapkan pertama sekali kita coba di kawasan dulu, di kawasan kota lama kita, di kawasan Kesawan. Itu pertama kali kita tetapkan, namun kita perbaiki terus sistemnya. Ada yang masih kurang baik, masih ada yang masih belum bisa menggunakan karena dulu pertama kali kita launching hanya menggunakan QRIS, Hmm. menggunakan barcode. Namun kita pahami mungkin belum semua masyarakat Kota Medan memiliki lagi yang selama ini sudah lebih masyarakat kita, yaitu menggunakan e-money. Kayak sekarang sudah bayar tol, saya rasa karena di Medan sudah banyak tol juga, sudah lebih familiar untuk menggunakan e-money. Gunakan di 22 ruas titik kita, yang awalnya keinginan kita memang adalah dan meningkatkan PAD serta kemudahan, karena kadang-kadang Medan beda-beda bang harga parkirnya pagi. Iya, iya. Dan itu juga bisa Nah, memberantas pungli ya, Bang malam Bobi ya. itu pasti bang. Oke. Jadi kalau malam yang narik parkirnya udah beda, harusnya bayarnya 3.000 jadi 20.000 Oke. kan oleh. Oke. Baik. Dan itu bisa meningkatkan PAD sampai berapa persen, Bang? Saya lupa bang, kalau nggak salah saya yang pasti di atas 100% ya kemarin ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yang pasti tadi itu ya, yang penting adalah memberantas pungli tadi itu ya, yang terusnya meresahkan masyarakat ya. Oke, jadi sekarang kita kalau ke sana bisa bilang ini Medan, Bung, bebas pungli, begitu ya, Bang Bobi ya. Cocok, Oh, cocok. cocok. Oke, baik. Bang, kita singgung sedikit mengenai pandemi. Ini termasuk daerah yang cukup tinggi vaksinasinya ya, sampai di atas 70% kalau nggak salah, Bang. Apa yang Kita apa yang membuat Medan cukup berhasil untuk vaksinasi ini? Memang antusiasmenya masyarakat yang cukup baik atau memang pemerintah kotanya yang cukup aktif turun ke bawah? semua bang, masyarakat juga. Tadi saya katakan konsep kita dan dengan Forkopimda Polres masyarakat
masuk ya, masuk bang ya. Iya, lanjut Bang. Terputus-putus tapi ini sekarang udah. Oke, lanjut Bang. Ya, dengan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat ini terus kita lakukan, dan sistem door to door juga terus kita lakukan. Ini nggak belum sampai dengan hari ini belum kita tinggalkan, juga dengan organisasi kemasyarakatan bang. Oh, iya ya. Jadi hari ini juga dulu mungkin awal-awal susah bang ya untuk Hmm. tentunya misalnya melalui rumah-rumah ibadah, kita lakukan vaksinasi di rumah ibadah. Hmm. Ini terus kita lakukan baik di masjid, di gereja, rumah-rumah ibadah lainnya, kita selalu berikan titik yang dekat dengan masyarakat. Jadi jangan masyarakat yang oh ini mau vaksin jauh, oh ini mau vaksin harus mengeluarkan biaya untuk naik kendaraan lagi, untuk transportasi lagi. Kita sebisa mungkin kita dekat ke masyarakat. Hmm. Itu strategi yang kita lakukan. Oke, baik. Dan terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru, langkah apa dari pemerintah Kota Medan, Bang? Yang pasti kami pemerintah Kota Medan sampai dengan hari ini masih akan mengikuti petunjuk dari pemerintah atasan, baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sebagaimana sudah diinformasikan, misalnya contohnya diharapkannya tanggal yang akan ditetapkan. Nah, kami akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang akan diberikan. Namun hari ini yang akan kita coba Natal, Tahun Baru, tanggal-tanggal merah yang hari ini sudah ditetapkan ini sudah dihilangkan. Namun kegiatan ibadahnya, bukan kegiatan ibadahnya yang dihilangkan, namun kegiatan ibadahnya tetap, namun kegiatan-kegiatan tambahannya justru kadang-kadang bang yang nggak mengikuti ibadah malah yang keluyuran keluar-keluar. Nah, ini yang kita berikan pengertian, pemahaman. Beberapa tentunya salah satu tempat seperti beberapa tempat untuk lokasi seperti kemarin masih kita di beberapa pintu masuk Kota Medan. Ya, oke. Bang, ini di sela kesibukan ya selama kurang lebih 9 sampai 10 bulan nih setelah dilantik sebagai Wali Kota Medan, Bang Bobi memang benar-benar full atau memang masih ada waktu luang nih untuk sekedar me time gitu loh Bang? Ya, kalau ke masyarakat, diskusi dengan masyarakat, ya di akhir-akhir pekan juga kita melakukan itu, yaitu salah satu me time kita ya. Maksudnya dalam arti ya bukan berarti kita untuk kalau misalnya sudah suntuk kerja, suntuk misalnya itu bang ya, bahasa sini suntuk udah bosan lah bang, udah bosan kerja terus harus kita diskusi dengan masyarakat saja, kita lihat bagaimana kondisi masyarakat kita. Mungkin ya kalau di weekend bisa bawa keluarga, bisa bawa anak-anak sekalian di masyarakat kita bawa keluarga itu sudah cukup. Ya, jadi memanfaatkan sela-sela waktu tadi itu ya. Harus bang. Ya. Oke. Baik. Nah, Bang Bobi sebenarnya ketika ada pemimpin muda di suatu daerah itu ada harapan besar. Artinya ada generasi baru, ada semangat baru. Tapi seringkali banyak orang juga melihat bahwa ini ada persoalan dengan pengalaman. Kemudian bagaimana nanti berhadapan dengan birokrasi yang mungkin sudah bertahun-tahun mereka berada di situ ya. Nah, kalau Bang Bobi bagaimana situasinya di Medan ini? Seperti di pertama kali tadi katakan, birokrasi ini sudah mengarah ke birokrasi yang lebih terbuka, birokrasi yang lebih cepat, birokrasi yang hari ini kalau bahasanya saya lupa bahasanya, birokrasi yang sudah menerapkan juga bagaimana sistem kita bekerja di bidang swasta yang timing itu sangat diperhatikan, target kerja itu sangat diperhatikan. Saya rasa pelan-pelan semua sistem akan mengarah ke arah sana. Jadi
akan lebih cepat beradaptasi karena sistem kerja kita hari ini dipaksa untuk betul-betul bisa sistem yang baik, sistem transparan, Oke. sistem kerjanya memiliki target, dan sistemnya kebersamaan. Kalau muda saya rasa bakal lebih banyak bisa dapat masukan, informasi, karena ya tentunya yang muda pasti harus banyak juga dibimbing dengan Oke. senior-senior dan bisa lebih banyak dapat masukan dibandingkan yang lebih senior, saya rasa seperti itu. Oke. Bang Bobi kan kalau misalnya orang muda ini pasti masih idealismenya masih oke gitu kan. Misalnya Bang Bobi ketika mencalonkan punya keinginan ingin menjadikan Kota Medan seperti ini begitu kan. Tapi kan ketika sudah dilantik, sudah menjabat tentu situasinya beda. Mungkin ketika menjadi pengusaha Bang Bobi punya ide bisa langsung eksekusi, uang sendiri begitu kan. Tapi kan di sini kan ada anggaran, ada APBD, ada mekanisme, ada proses yang harus dilalui. Nah, Bang Bobi ngerasa nggak, wah ternyata nggak gampang gitu. Ya, sebenarnya gini Bang ya, sebenarnya yang saya rasakan dalam beberapa bulan terakhir selama menjadi wali kota, memang kayak seperti anggaran yang saya laksanakan hari ini, tahun 2000, anggarannya kan memang dibuat sebelum saya menjadi wali kota, Oke. karena anggarannya dibuat tahun 2020. Mm-mm. Namun semua itu saya rasa tidak seribet yang dipikirkan kalau memang tadi kalau tadi memang kita yang ada di dalam ini benar memiliki visi dan misi yang sama, begitu juga dengan hubungan kita misalnya ya, karena tidak terlepas eksekutif dan legislatif. Mm. Bagaimana kita Ya. komunikasi dengan DPR, visi misi kita dianggap memang inilah kebutuhan masyarakat. Saya rasa tidak akan serumit itu, tidak akan seperti kita punya ide untuk menyelesaikan masalah banjir, anggaran yang mungkin besar. Nah, selagi memang tujuan untuk menyelesaikan, saya rasa pasti akan mensupport kegiatan kita juga. Saya rasa pertama ini Ya. yang kita rancang untuk 2022 ini baru selesai kita rancang, sangat support rasa dengan teman-teman legislatif dan DPR bagaimana utamanya ada 5 program positif. Memang itulah yang dibutuhkan masyarakat dan sangat disupport bagaimana melakukan. Ya. Oke. Bang, pasti seorang Bobi Nasution ingin menunjukkan bahwa bahasa anak Jakarta ini lo gua begitu kan. Tapi tetap saja bayang-bayang mantu Pak Jokowi pasti melekat. Nah, bagaimana Bang Bobi berupaya untuk melepaskan itu sehingga tidak ada beban yang berlebihan ketika menjalankan amanat sebagai wali kota Medan dalam proses Pilkada 2020 yang lalu. Artinya kan ini memang rakyat Medan memberikan amanah kepada Bang Bobi. Ini Bang ya, saya nggak, kalau melepaskan itu saya bilang nggak usah dilepas. Kenapa? Karena harapan ini yang saya rasa Bang ya, harapan masyarakat Kota Medan, harapan stakeholder Kota Medan dengan status, dengan kondisi hari ini, saya nggak bakal menutupi itu. Justru harapannya semakin besar. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan banjir. Permasalahan banjir Kota Medan tidak akan bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Medan semata, Bang. Okay. Harus pemerintah tinggi. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR harus turun. Kalau saya melepaskan itu, ya ini untuk kepentingan masyarakat, Bang ya, bukan pribadi ya. Kan nggak salah saya hari ini merongrong Kementerian PUPR. Mungkin ya lebih mudah. Ada atensi paling nggak gitu ya? Ya, bisa lebih mudah komunikasi, ketemu dengan ya mungkin dengan Pak Dirjen, Ibu Dirjen, dengan Pak Menteri untuk bisa berkomunikasi menyelesaikan permasalahan yang dirasa masyarakat. Jadi saya rasa ya kalau untuk dilepaskan itu ya namanya seperti itu sulit dilepaskan, Bang. Yang pasti harapan dari status itu bisa dicapai saja yang saya ingin.
Ya, ya. Tapi kalaupun dalam tanda kutip ada privilege lebih kepada untuk kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat itu ya, Bang Bobi ya. Ya pasti kan kepentingan masyarakat seperti tadi ya permasalahan contoh saya tadi misalnya masalah Banjir. banjir, Ya, memang ya. betul-betul sungai ini kan sungai ini wilayah kerjanya milik Ya, Kementerian PU, ya. jadi kami nggak Oke. boleh sama sekali berenang sungai. Ya. Oke. Bang Bobi, kami dengar juga sekarang ada ikon baru Kota Medan nih selain Istana Maimun ya. Bukan ikon baru sebenarnya, apa namanya, hari ini kita mengembalikan karena kita Medan ini kan tidak punya wisata alam Bang ya, wisata Oke. alam yang mungkin seperti daerah lain punya gunung, Ya, pantai. yang Hmm. punya gunung yang kalau kita ke sana perkara dinginnya saja sudah menarik wisatawan, Ya, misalnya ya. seperti itu Bang ya, Hmm. pantai yang pasirnya bagus bisa menarik wisatawan, kita nggak punya di sini. Oke. Oleh karena itu kita harus bisa menggali potensi wisata kita. Tadi saya katakan selain etnis dan kebudayaan, kita juga harus miliki suatu momen-momen tempat-tempat yang dijadikan tempat wisata. Salah satunya adalah wisata sejarah. Hmm. Yang hari ini salah satunya Istana Maimun. Kita masukin Istana Maimun, salah satunya menjadi wisata sejarah kita. Namun Oke. wisata sejarah yang hari ini lagi kita konsep, yang mudah-mudahan bisa kita eksekusi secara fisik tahun depan. Ini adalah kawasan heritage, kawasan kota lama kita di daerah Kesawan. Nah, Oke. ini yang lagi kita gencarkan terus, bagaimana kita bisa mengembalikan bentuknya seperti bentuk yang lama, namun fungsinya harus fungsi hari ini untuk Oke. perekonomian itu. Hmm. Ya, ya. Oke, jadi semacam ini ya kayak kawasan Braga di Kota Bandung begitu ya dan Iya, Kota Lama di betul, Semarang begitu ya. Iya, betul, ya. betul, betul. Oke, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau siapapun yang berkunjung ke Kota Medan ya. Jadi ada Saya saya ada lihat sih pasti seperti itu Bang ya. Karena hmm, kemarin belum banyak kita lakukan perbaikan saja. Kita buat kuliner pada malam hari itu pengunjungnya sudah lumayan baik, sudah lumayan banyak. Apalagi nanti kita lakukan revitalisasi, saya rasa hmm, akan lebih meningkatkan lagi ya. nilai Oke, nilai sejarahnya. Gitu, baik. Bang. Eh, Bang Bobi, apa legasi yang ingin Bang Bobi tinggalkan ya? Meskipun ini baru awal, tapi paling tidak kan Bang Bobi sudah punya target atau keinginan untuk Kota Medan yang sekarang dipimpin oleh Bang Bobi. Apa harapan Bang Bobi legasi yang ingin ditinggalkan? Ya, tentunya namanya legacy, saya rasa nggak cukup hanya legacy berbentuk fisik Bang ya. Oke. Berbentuk fisik tentunya itu pasti bisa kita lakukan dengan ketercukupan atau anggaran, kebersamaan, mungkin misalnya dengan beberapa pihak. Namun legacy salah satunya selain fisik, tentunya yang harus kita bisa sama-sama adalah konsep yang hari ini kami bawakan. Hmm. Hari ini yang saya jadikan slogan, yaitu adalah kolaborasi. Hmm. Kita ingin semuanya ke depannya legacy kolaborasi ini bisa dijalankan terus-menerus. Bagaimana hari ini ego sektoral, Oke. berjalan sendiri-sendiri, nah ini bisa kita hilangkan, dan kedepannya semua permasalahan di Kota Medan, baik itu pemerintah, baik itu komunitas-komunitas, baik itu kelompok-kelompok masyarakat dan masyarakat sendiri sama-sama menyelesaikannya. Jadi kedepannya tidak ada lagi kejadian A, kejadian B, ini salah pemerintah, kejadian A, kejadian B, ini karena masyarakatnya yang kurang ini. Nah, jadi semuanya bersama-sama. Ini yang sebenarnya pengen kita legacy selain fisik, tentunya harus kita pikirkan ke depannya. Oke. Termasuk sistem atau pelayanan yang sudah jalan dengan Betul, baik ya. Jadi betul. masyarakat merasakan sekali ya bahwa ada perubahan layanan atau sistem yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, Bang Bobi, terakhir pesan untuk warga Kota Medan dan juga pendengar Trijaya. Silakan Bang Bobi. Ya, untuk masyarakat Kota Medan, khususnya pendengar Trijaya. Jaya, kita sebentar lagi akan memasuki akhir tahun.
tentunya kita pahami banyak kegiatan-kegiatan, baik kegiatan agama, kegiatan-kegiatan di akhir tahun yang saya inginkan kegiatan ini tetap bisa menjaga kondusivitas Kota Medan dalam hal penyebaran COVID-19 agar kedepannya lagi di bulan-bulan berikutnya, di awal-awal tahun, di pertengahan tahun, kedepannya tidak ada lagi lonjakan COVID-19 di Kota Medan. Oleh karena itu, pesan yang paling saya inginkan sampaikan ini adalah tadi untuk tidak melupakan protokol kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, masker, jangan berkerumun, ini terus kita jadikan kebiasaan dalam diri kita sampai betul-betul nanti COVID-19 ini di Kota Medan bisa terkendalikan dengan baik. Walaupun hari ini sudah terkendali dengan baik, hari ini Bang, informasi saja, hanya 1 kasus kami sumbangkan dari Kota Medan. Sebelumnya sempat 0 kasus Bang, 0 kasus kita sumbangkan dari Kota Medan. Itu saja Bang, terima kasih. Bang Bobi Nasution, Wali Kota Medan Sumatera Utara, terima kasih Bang Bobi sudah meluangkan waktu untuk Trija FM. Sukses selalu. Semoga yang dicanangkan, diprogramkan bisa berjalan dengan baik sehingga membawa maslahat bagi warga Kota Medan Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat Bang Bobi. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Trijaya, ngobrol bareng atau ngobar bersama Wali Kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution. Kita bicara soal membangun Kota Medan